Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpah meliputi kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu bapak sekalian, di undangannya temanya apa? Saya ulangi, temanya apa? Adab bergaul dengan sesama saudara, ya. Baik. Adab adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syariat. Adab, akhlak adalah sesuatu yang dengannya Islam dikenal keindahannya. Ketika Allah mengatakan di Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Maksudnya akidahnya, ibadahnya, muamalatnya, dan aspek akhlaknya. Karena para ulama menjelaskan bahwa komponen agama atau syariat terbagi atas 3-4 komponen tadi. Relasi antara manusia dengan Allah berada pada oleh akidah dan ibadah. Relasi antar makhluk
berada pada komponen ketiga bernama muamalat, yang menghiasi hubungan kita dengan Allah, yang memperindah hubungan kita dengan sesamanya adalah akhlak. Sehingga siapa yang ingin menampakkan keindahan Islam kepada orang kafir, maka hendaklah dia menampilkan adab-adab Islam. Untuk mendakwahi manusia, yang pertama kita dakwahi dengan adab kita. Karena orang tidak akan menerima ketika kita mengoreksi teologinya, keyakinannya. Tetapi dia akan mengagumi Islam kalau dia melihat keindahan Islam itu. Dan orang Islam adalah merupakan juru bicaranya Islam, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan-perbuatan mereka. Semakin banyak adab yang kita tampilkan, maka keindahan Islam akan terlihat di tengah masyarakat non-muslim, di tengah masyarakat kafir. Sehingga suatu saat akan datang muncul keyakinan yang buruk itu umat Islamnya, bukan Islamnya. Karena sungguh Islam itu sangat indah sekali. Nah, salah satu adab yang mesti kita perhatikan adalah adab dalam bergaul. Karena ketahuilah, kita tidak diciptakan Allah sebagai makhluk individual, tetapi kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Lihat surat 24 An-Nisa ayat 1. Surat 4 An-Nisa ayat 1 menunjukkan bahwa kita makhluk sosial, bukan makhluk individual. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, yang dari diri yang satu itu Allah jadikan pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsira, dari keduanya diri yang satu. Kemudian Allah ciptakan pasangan dari diri yang satu itu. Pertama adalah Adam, kedua adalah Hawa. Kata Allah, wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lalu dari dua individu tadi Allah menjadikan mereka memiliki anak keturunan yang banyak. Anak keturunan banyak inilah yang menjadi cikal bakal masyarakat manusia. Kemudian kata Allah, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menjadikan kalian dengan ikatan itu, lalu saling meminta satu dengan yang lain, berinteraksi satu dengan yang lain, berelasi antara satu dengan yang lain. Ini dasar bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual. Maka sungguh aneh kalau manusia dalam pergaulan hidup ini condong individualis. Ada hal tertentu, iya kita individualis, seperti mengikuti kebenaran, ya dahulukan diri kita dulu, masa bodoh sama orang dulu, andu aja megap-megap, dalam belum pandai renang apa nyelamatin orang. Tetapi dalam membangun hubungan kemasyarakatan, kita perlu membangun hubungan kemasyarakatan. Di surat 49 Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sungguh kami Allah telah menciptakan kalian yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, lalu kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku bangsa, lita'arafu, agar kalian saling mengenal, agar kalian saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan masih banyak dalil yang lain yang menunjukkan bahwa kita ini adalah pada dasarnya bukan makhluk individual tapi makhluk sosial. Nah,
Salah satu hal yang mesti kita jaga adalah adab dalam bergaul. Kita kan namanya berinteraksi butuh adab enggak? Butuh etika enggak? Etika inilah yang membedakan bapak ibu dalam pergaulan dengan monyet. Bapak tahu, babi ketika kumpul di kandang seenaknya karena gak punya adab, gak punya aturan, gak punya etika. Anjing di kandang gak punya etika, walaupun mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Monyet dan semacamnya di kebun binatang. Nah, yang membedakan kita dengan binatang dalam interaksi sosial adalah adab. Adab inilah yang membedakan manusia dari monyet. Ketika tidak punya adab, namanya mamon, mama monyet. Bapak-bapak namanya babon, bapak-bapak monyet namanya. Bapak tahu bagaimana monyet dan monyet berinteraksi? Gak punya adab, gak punya etika sama sekali. Jadi kalau bapak-bapak dalam pergaulan tidak punya etika, namanya babon. Bapak-bapak monyet. Ibu-ibu namanya mamon. Mama monyet namanya. Gak tersinggung kan? Itu resikonya ngundang saya. Karena suka saya menggunakan istilah yang sangat realistis. Gak mengada-ada loh itu. Ya. Cuman kedengarannya nggak enak, sakitnya itu di sini. Jadi ketika tidak ada etika, tidak ada adab, maka kita kata Allah, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka sama dengan hewan, bahkan lebih sesat dari hewan. Hewan tidak punya konsep hafal kati, nggak punya konsep halal dan haram kan? Di otak binatang kan hafal ketiga, halal, haram, hantam. Ketika tidak ada perbedaan hukum-hukum dalam pergaulan, semuanya sama-sama saja, maka tadi babon dan mamon tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu makmun, manusia mukmin bukan? Bapak-bapak makmun enggak? Manusia mukmin. Kita makmun, kita bukan bahmun ya. Kita makmun, manusia mukmin. Nah, manusia makmun punya etika, punya adab yang diatur oleh syariat. Sebuah konsep hidup yang tidak ada pada tuntunan agama lain. Nah, sekarang kita bahas adab ketika bergaul dengan saudara. Pertanyaannya, saudara yang mana dulu? Sebab ukhuwah dalam Islam ada dua. Pertama namanya ukhuwah nasabiyah. Ya, ukhuwah nasabiyah. Artinya persaudaraan karena darah. Persaudaraan karena hubungan kekerabatan. Seperti contoh, coba lihat kata ukhuwah ini terdapat pada surah 12 ayat 7. Yusuf wa ikhwanu. Yusuf dan saudara-saudaranya. Kata ukhuwah yang ada pada ayat ini, yang dimaksudkan Yusuf dan saudara-saudaranya karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan darah antara Yusuf dengan saudara-saudara seayahnya. Jelas? Yang kedua namanya ukhuwah diniyah. Persaudaraan karena agama. Ukhuwah imaniyah. Persaudaraan karena hubungan iman. Maka yang jadi pertanyaan, adab mana kepada saudara mana yang kita bahas? Paham? Coba lihat saudara diniyah dan saudara imaniyah. Lihat surah 9, surat At-Taubah ayat yang ke-11. Ketika Allah menjelaskan orang-orang kafir yang meninggalkan kekafiran lalu bertaubat dari kekafiran mengikuti syariat Islam, kata Allah, fa in tabu
wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang musyrik itu bertaubat dari kesyirikannya, meninggalkan kesyirikan, menerima dakwah Muhammad sebagai Islam, sebagai agamanya, lalu bertaubat, menunaikan salat, menunaikan zakat, kata Allah, fa ikhwanukum fid din. Mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Itu ukhuwah yang kedua. Atau lihat di surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Pertanyaan saya, mana yang paling dekat hubungannya dalam persaudaraan ini? Iman atau kerabat? Iman. Ayah boleh membunuh anaknya ketika peperangan kalau berbeda agama. Jelas? Anak diharamkan mendoakan orang tuanya kalau musyrik. Faham? Adapun orang beriman tidak punya hubungan kekerabatan, tetapi diharamkan saling menumpahkan darah satu dengan yang lainnya. Orang mukmin yang satu punya hak, punya kewajiban mendoakan muslim yang lain, menunjukkan bahwa hubungan persaudaraan karena akidah lebih kokoh, lebih kuat daripada hubungan kekerabatan. Allah melarang Nabi Muhammad mendoakan ayah ibunya. Allah melarang Nabi Muhammad meminta ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Talib. Surat 9 ayat 113. Karena perbedaan akidah. Allah melarang dan menolak doa dan istighfarnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk ayahnya. Surat 9 ayat 114. Karena perbedaan akidah. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat walaupun kita nggak punya hubungan kekerabatan. Surat 59 Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini contoh. Ya. Antum tidak punya hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhum jami'an. Tetapi Allah mewajibkan kita memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Dengan kalimat apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang saudara-saudara kami beriman sebelum kami. Faham? Inilah persaudaraan yang dibangun di atas ikatan ukhuwah akidah, lebih kokoh daripada ukhuwah nasabiyah. Tidak ada ukhuwah wataniyah, itu kan karangan ormas Indonesia itu. Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, tumbuh lagi, ada namanya ukhuwah wataniyah. Ya, saudara kebangsaan, nggak ada itu. Ya, Quran hanya mengisyaratkan dua tadi. Hubungan nasabiyah atau hubungan diniyah. Ukhuwah nasabiyah atau ukhuwah diniyah. Lihat lagi di surat 48. Surat 47 surat Muhammad ayat 19. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbika walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan,
tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Oleh karena itu, mohonlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosamu dan dosa orang mukmin laki-laki dan perempuan. Persaudaraan yang lebih mengikat daripada persaudaraan karena hubungan darah. Berbeda ceritanya kalau bersaudara secara nasab, secara iman juga tentu lebih kokoh. Faham? Jadi kalau misalnya bapak punya kerabat mukmin, bapak punya sahabat mukmin, dua-duanya sama-sama butuh, didahulukan yang mana? Woi, ngapain diam? Ditanya kok diam? Saya ulangi loh, bapak punya teman sama-sama muslim, tapi nggak punya hubungan kerabat dengan bapak. Yang satu muslim, mukmin dan punya hubungan kerabatan. Dua-duanya satu saat membutuhkan bantuan antum. Mana yang didahulukan? Dalilnya. Jangan cuma jawab tapi tidak bertanggung jawab. Surat berapa? Dalilnya mana? Antum ini ngaji dari dulu tapi lupa melulu loh. Surat 8 ayat 75. Surat 33 ayat yang ke-6. Kalimatnya sama. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Itu yang ada pada surat 8 Al-Anfal ayat 75. Orang yang punya hubungan kekerabatan lebih didahulukan menurut kitab Allah. Kalau di surat 33 ayat 6, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah minal ladzina amanu. Orang mukmin yang punya hubungan kekerabatan itu didahulukan dari orang-orang mukmin yang tidak punya hubungan kekerabatan. Tetapi kalau punya hubungan kekerabatan tapi tidak ada hubungan iman, maka ketika mereka membutuhkan, yang kita dahulukan adalah orang-orang beriman. Kalau ditanya kenapa, orang beriman itu menolong di akhirat bukan? Orang kafir walaupun ayah kandung nggak nolong kan di akhirat. Faham? Sesama orang mukmin bisa saling memberi syafaat satu dengan yang lainnya. Kalau punya hubungan kekerabatan, nama ayahnya Aat Syufaat, tapi berbeda akidah, tidak akan saling memberi syafaat. Walaupun anak turunannya Aat Syufaat, oke? Nah, sekarang kita bahas bagaimana adab Islam dalam pergaulan sesama saudara mukmin tadi. Bicara yang khusus dulu ya. Saya ulangi. Tadi persaudaraan dalam agama ada berapa bentuk? 2. Pertama apa? Ukhuwah nasabiyah. Yang kedua, ukhuwah diniyah. Bagus. Berarti hari ini lumayan cerdas. Ya. Baik, itu namanya ta'lim, mengajar. Ya. Kalau saya cuma ceramah saja, ibu catat, tidak paham buat apa datang ngaji. Itu namanya catatannya rapih tapi ingatannya rapuh. Itu namanya santri rapih rapuh namanya. Catat tapi nggak ingat. Rapi catatannya tapi lemah ingatannya. Baik. Islam memerintahkan kita di dalam bergaul lihat manhajnya lebih dahulu.
Kalau sesama muslim, perhatikan kualitas agamanya. Kalau sesama ahlus sunnah, pertas sama ahlus sunnah daripada ahlul bid'ah. Kok bisa sih? Ibu-ibu kan terkenal sih, gitu kan? Yang melengkingkan suaranya. Sebab Nabi menjelaskan apa? Surat yang ke-9 ayat 119 kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar. Benar agamanya, benar manhajnya, bukan? Jelas? Banyak bid'ah ngotot lagi. Namanya sengot, sesat ngotot. Ya, dan kita nggak kokoh manhajnya, bisa tertipu nggak? Kenapa? Kenapa memperhatikan kualitas agama teman? Tadi dalil pertama tadi, yuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Tahu sababun nuzul ayat ini? Berkenaan dengan Ka'ab bin Malik yang berbohong kepada Nabi untuk dia ikut perang Tabuk karena pengaruh teman-temannya orang munafik. Faham? Setelah Allah terima taubatnya Ka'ab bin Malik, salah satu syarat yang Allah tanamkan apa? Hendaklah dia perhatikan siapa teman duduknya, siapa teman gaulnya, agar tidak sesat seperti dahulu yang disesatkan sehingga berbohong kepada Nabi sehingga tidak ikut perang Tabuk. Kenapa Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah? Supaya takut kepada Allah dan pilihlah teman yang baik. Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, kitab adab, bab orang yang layak jadi teman. Kata Nabi apa? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya. Ibu-ibu belajar sunnah awal dari teman kan? Bapak-bapak mulai mengenal sunnah dari pertemanan, bukan? Bagi dulu berkenalan dengan bid'ah karena diajak teman juga, bukan? Paham? Ini kata Nabi, ya? Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh kualitas agama temannya. Oleh karena itu, hendaklah setiap orang dari kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan, dia berteman. Ibu-ibu kan pakai gaya bahasanya bestie, soulmate, gaya deh. Gue sama dia chemistry Ustaz. Nah makanya, ya perhatikan dengan siapa kita berteman. Masih hadis yang sama, di bab yang sama tadi. Kata Nabi, la tusahib illa mu'minan wa la yaku ta'amaka illa taqi. Jangan kamu berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Jangan kamu berteman dengan seorang mukmin, dan jangan kamu memberi makan kecuali orang yang bertakwa. Ayat hadis ini tidak mengharamkan kita berteman dengan orang kafir, tidak. Tapi hadis ini mengisyaratkan dua hal. Kalau berteman, prioritaskan yang beriman lebih dahulu. Karena pengaruh kita, akidah kita bisa terpengaruh oleh temannya, enggak? Kalau sama-sama teman, assalamualaikum. Sama tetangga, salam. Kan lama-lama gitu kan? Lama-lama bisa haleluya dan semacamnya. Karena pengaruh teman. Dia bisa menularkan kebaikan, dia bisa menularkan keburukan. Apa kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Buyu' jual beli. Bab minyak wangi. Kata Nabi, bergaul dengan orang saleh
dan bergaul dengan teman yang toleh. Soleh lawannya toleh. Toleh lawannya soleh. Jangan sampai kasih anak nama si toleh ya. Toleh itu buruk, soleh itu baik. Faham? Seperti bergaul dengan orang saleh, seperti bergaul dengan tukang jual minyak wangi. Bagaimana cara Anda mendapatkan uang kebaikannya? Pertama, dia beri gratis. Ada teman yang tanpa kita minta suka mengingatkan kita, bukan? Tanpa kita minta, dia menginginkan kebaikan untuk dirinya seperti diri kita seperti dirinya. Ada teman yang suka menasihati kita tanpa kita minta, seperti tukang jual minyak wangi yang kasihnya gratis. Atau kamu membelinya. Ada teman yang tidak pernah ngomong, tapi kalau bapak tanya dia terangkan enggak? Kalau bapak tanya, bapak konsultasi, bapak curhat, dia kasih solusi. Betul? Seperti Anda membeli minyak wangi itu. Antum bilang, anak curhat dong. Tapi nggak usah Indosiar, curhat dong, nggak usah. Anda curhat sama dia, dia kasih solusi yang baik, bukan? Dia akan memberi solusi yang baik karena dia saleh. Dia nggak mungkin memberi solusi yang mencelakakan. Dia tidak mungkin memberi solusi yang membahayakan. Pasti baik solusinya. Atau kamu menciumnya. Ada teman yang mungkin tidak pandai ngomong, tetapi cara dia bergaul terlihat indah. Pertama, dia jujur, tidak suka berdusta. Berpengaruh nggak pada pertemanan? Itu seperti wanginya tadi, minyak wangi di tangan dia nggak ngasih, Anda nggak beli, tapi Anda merasakan wanginya itu dari dia. Karena tutur katanya santun, tutur katanya sopan, adabnya baik, indah nggak Anda lihat? Lama-lama terpengaruh nggak? Kira-kira lama-lama wanginya nempel nggak di baju antum? Lama-lama nempel, Sebaliknya kata Nabi, bergaul dengan si toleh. Bukan tolehnya orang Sunda ya, tetangganya si oleh ya. Seperti dengan tukang las. Tahu tukang las nggak? Tukang kir. Coba bapak di bengkel pakai baju, lama-lama keciprat nggak debunya, lama-lama kebakar nggak bajunya. Minimal ada keciprat api dan asap yang mengotori baju kita. Kalau kita punya teman kerjaannya buset, ibu setan gitu kan, lama-lama antum jadi buset, jadi kebiasaan, bukan? Tapi kalau antum punya teman subhanallah, masya Allah, lama-lama terbiasa, bukan? Betul? Kan antum pertama bilang buset gara-gara teman, bukan? Buset itu ibu setan namanya. Buset itu apa? Ibu-ibu setan namanya, atau budak setan namanya, kebiasaan, Atau antum bersama dengan orang kafir, puji Tuhan haleluya, lama-lama puji Tuhan haleluya juga. Jelas? Karena itulah orang bergaul dengan orang toleh, sebagaimana bergaul dengan tukang kir tadi. Maka dalam pergaulan pilih kualitas agama teman. Dalil yang lain bahwa teman itu bisa mengantarkan kita ke neraka loh. Lihat surat 25 Furqan ayat 27 sampai 29. Ibu-ibu ini kan iguana, ibu gaul di mana-mana, bukan? Ibu-ibu tahu iguana enggak? Binatang langsing, mulutnya nggak pernah stop-stop kayak ibu-ibu. Bapak-bapak pernah lihat iguana nggak? Kurus iguananya, tapi mulutnya gini-gini terus kan? Kayak ibu-ibu. Kalau ketemu lalu terus gimana dong? Masa sih?
Maka perhatikan siapa teman dudukmu itu. Allah mengisahkan kepada kita bahwa salah satu sebab seseorang masuk neraka dan menyesal karena di dunia salah pilih teman. Yauma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ma'al rasuli sabila. Hari ketika orang-orang berdosa dalam neraka menggigit kedua tangannya sebagai tanda penyesalan. Dia berkata, aduhai, andaikan dahulu aku mengambil jalan bersama Nabi, mengikuti sunnah beliau, jadi Wahabi dan semacamnya. Karena orang sunnah kan disebut Wahabi, bukan? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan halila. Ayat yang ke-28-nya. Aduhai, andaikan dahulu aku tidak mengambil si fulan itu jadi temanku. Laqad adallani 'anil dzikri idz ja'ani. Min ba'di idz ja'ani. Sungguh temanku itu telah menyesatkan aku dari peringatan Tuhanku, telah peringatan datang kepadaku. Saya bercontoh, ibu-ibu ketika hijrah pertama kali mengikuti sunnah, yang suka nyinyir siapa? Teman dekat kan? Biasa aja kali unik, gitu kan? Beragama kok gitu-gitu amat? Apa kata iblis? Ketika ibu kerja dulu di Bank Ribawi, meninggal Bank Ribawi, apa kata teman ibu? Bego lo, kerjaan bagus kok ditinggal. Betul? Teman yang suka menyesatkan kita dari peringatan. Ganteng-ganteng kok berjenggot. Saya pernah diundang di sebuah pengajian keluarga. Jadi ada beberapa ikhwan sekolah di luar negeri, di Amerika. Kenal manhaj di Amerika sana. Pulang ke Indonesia, dia tanya sama temannya, di Jakarta kalau saya mau belajar manhaj salaf dari siapa? Kata, cari Pak Salim. Satu saat mereka bertemu saya di Masjid Hijau di Cilangkap. Jadi kata suaminya, kayaknya ibumu itu cocok sama Pak Salim, mesti diruka sama Pak Salim. Suatu saat saya diundang di rumah ustadz. Udah beberapa ustadz mental semua. Saya diundang di rumahnya. Begitu dia datang dia lihat jenggot saya, dia protes. Pak Salim, ngapain jenggotnya panjang-panjang kayak gitu? Saya tanya, ibu kelainan deh bu. Tadi kalau saya pakai konde baru ibu heran, kan saya berjenggot. Makanya ibu ada kelainan, saya bilang. Saya kan laki. Kalau laki berjenggot anehnya di mana? Kecuali saya sasak tinggi kayak ibu ke sarang burung, baru ibu kaget. Kan saya berjenggot, di mana salahnya saya tanya. Masalahnya di mana saya tanya sama ibu, kata lakinya 1-0. Saya tanya sama ibu, bu saya gak suka basa-basi loh. Kan ibu protes kan, ada yang salah pada saya kan, salahnya di mana? Saya gak suka jenggot, ibu melanggar HAM, membatasi pilihan hidup orang. Ini kan lifestyle, kenapa ibu resek? Saya kan jenggot saya tidak merontokkan sasak ibu kan? Itu celana kenapa cingkrang Pak Salim? Bahan kurang. Saya tanya, ibu punya teman ada yang pakai sekwilda nggak bajunya? Sekitar wilayah dada kelihatan. Ada yang pakai bupati buka paha tinggi-tinggi nggak? Banyak. Kenapa nggak protes bu? Kan itu lifestyle dia. Kalau saya mau gitu ngapain, masalahnya di mana? Ada perempuan bupati buka paha tinggi-tinggi, ibu nggak persoalkan kan? Padahal nggak punya malu, itu namanya monyet saja ketutup seluruh bulu kan? Dia diam aja. Kata lakinya 2-0. Ya, saya tak ngajar lagi Pak Salim tentang memilih pertemanan tadi. Kenapa Allah pilih kita memilih orang kafir? Itu kan namanya rasis, Pak.
Saya tanya, ibu punya anak gak? Ya punyalah, itu yang undang anda kan anak-anak saya. Dulu ketika mereka berteman, ibu kasih tahu teman yang baik itu ini kan. Kalau ibu melihat anak ibu temannya nggak baik, ibu cegah nggak? Ya cegahlah. Lah ibu ajak ingin kebaikan untuk anak ibu, apalagi Tuhan ibu. Saya bilang, ibu suaminya bagian apa dulu? Intelijen. Tanya sama suami. Kalau badan intelijen mengatakan negara A hendak menyerang Indonesia, ibu percaya nggak? Percayalah. Yang ciptakan orang kafir siapa? Allah kan? Allah informasikan apa yang terjadi kalau kita bergaul dengan orang kafir. Dokter juga tahu apa efeknya kalau kita di ruangan tertentu kan? Yang tahu dokter bukan ibu kan? Maka jangan Allah kasih tahu. Kenapa ibu bilang rasis? Dan sekarang ibu itu sudah faham sunnah, udah bagus sunnahnya. Jadi kalau ketemu saya suka tanya, Pak Salim, saya suka heran sama diri saya, kenapa dulu saya berpikir kayak gitu ya? Saya bilang saraf berpikir kejepit oleh sasak. Sasak ibu terlalu kenceng, yang bikin saraf itu kejepit. Bahkan rontokan itu sasaknya bu. Ini contoh pertemanan yang salah atau benar kan? Faham? Jadi punya teman yang baik, maka di sini Islam dalam pergaulan perhatikan kualitas agama teman kita. Dalam pergaulan perkawinan misalnya, ibu-ibu pengen pertemanan itu di dunia atau sampai akhirat juga? Bu, yang perlu diruqyah kan ibu-ibu, karena dia kan iguana, ibu gaul di mana-mana tadi. Ibu ini kan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu. Tapi kalau yang di sini enggak, IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Ilmu. Ya, mereka dulu sebelum tadi kan PKK, perempuan kurang kerjaan. Lalu jadi PKK, perempuan kesana kemari. Kalau ketemu jadi PKK, perempuan kasak kusuk. Kalau sekarang telah diruqyah jadi PKK, perempuan kejar kajian. Antum kalau ayat suka lupa, tapi kalau kata-kata lebih gampang kan? Kalau singkatan lebih gampang bukan? Nah, maka pilihlah teman. Dan pertemanan itu hendaklah abadi sampai di akhirat. Hanya orang-orang bertakwalah yang pertemanannya abadi. Maka pilihlah teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang beriman. Lihat surat 43, surat Zuhruf ayat yang ke-67. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman setia dulu di dunia, bestilah, soulmate lah, apalagi my friend lah, istilahnya macam-macam. Pada hari kiamat semuanya bermusuhan kata Allah, saling mencaci, saling memaki, kecuali orang-orang yang bertakwa. Merekalah yang Allah jadikan hati mereka berkasih sayang. Lihat surat 19 ayat 95 dan 96. Kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap mereka hari kiamat datang sendiri-sendiri. Tidak ada namanya geng arisan, gak ada namanya geng ini, geng gaul dan semacamnya. Akan datang sendiri-sendiri. Apa kata Allah di ayat 96-nya? Innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alur rahmanu wudda. Sungguh orang beriman, orang beramal salih, Allah menjadikan hati mereka berkasih sayang pada hari kiamat. Itu poin pertama, selektif dalam memilih teman gaul.
Jangan asal comot. Yang penting bisa bisa gaul, yang nggak boleh. Itu namanya ion, Ibu Oon namanya itu. Kalau asal gaul, tidak selesai pergaulan namanya ion, namanya Ibu Oon namanya. Jelas? Itu hal pertama yang harus diperhatikan di dalam memilih teman. Apalagi kita ini kan kadang-kadang baperan kan. Kadang-kadang sunnah kita lawan karena nggak enak kan. Betul Pak? Pak Salim, saya udah tahu ini bid'ah tapi nggak enak sama teman saya. Apa kata iblis? Maka pilihlah teman. Udah tahu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu neraka. Ngapain demi solidaritas mau ke neraka? Itu namanya bunek, ibu nekat bukan? Itu namanya baper, bawa perasaan enggak? Kalau baper, korban perasaan bukan? Beragama itu bakal baim, bawa akal, bawa iman, jangan baper. Faham? Pakai logika, pakai akal, pakai iman dalam pergaulan. Faham? Gak boleh baper, gak enak Ustaz. Kan di sananya sudah begitu Ustaz. Kalau kita lawan nanti gak punya teman. Hidup ini kan hanya dua kemungkinan. Diridai makhluk, dimurkai al-khaliq. Atau dimurkai al-khaliq, makhluk dicintai al-khaliq. Pilih yang mana? Dicintai makhluk, al-khaliq nggak ada. Konsepnya nggak ada di dunia ini. Hanya dua kemungkinan. Dicintai manusia, dimurkai Allah. Atau dimurkai manusia, dicintai Allah. Pilih yang mana? Sama-sama tidak enak. Tapi pilih yang mana yang resikonya besar? Dibenci manusia tapi dicintai Allah. Faham? Toh kita bisa menghindar dari keburukan manusia kan? Tapi nggak mungkin menghindar dari keburukan Allah kan? Kalau toh tidak disukai manusia sebentar juga. Kalau dia koin selesai urusan kan? Kalau kita koin nggak berurus sama dia kan? Cuma sebentar bukan? Tapi penderitaan di akhirat lebih lama bukan? Sama-sama nggak enak. Tapi pilih yang paling ringan resikonya. Jelas? Tidak ada kondisi yang paling ideal. Dicintai manusia, dicintai Allah. Tea ya atunya, kata orang Sunda teh. Hanya dua kemungkinan. Dicintai makhluk tapi dimurkai Allah. Ya? Atau dimurkai manusia, dicintai Allah. Ya pilihlah manusia waras, pilih yang mana? Biar dibenci oleh manusia, asal diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-dua kondisi nggak enak. Tapi yang paling tidak enak kalau kita dicintai manusia tapi dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Toh bermusuhan di akhirat juga ngapain juga dijaga pertemanannya. Dia nggak bisa beri syafaat pada kita di hari kiamat, ngapain juga dijaga. Maka perhatikan dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berbesti, dengan siapa kita cari soulmate. Ya, yang namanya chemistry itu pertama adalah iman dan agama. Dalam suami istri aja apa kata Nabi? Tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 hal kan? Pertama adalah li hasabiha, karena faktor genetiknya. Iku putrine sopo. Kata orang Jawa pepet pipit bobot. Betul? Ini anak sopo, anak juragan. Yang kedua lima liha, karena hartanya. Bapak-bapak pilih bini kalau kaya mau nggak Pak? Jangan bilang nggak loh. Tampang lo tuh matre. Ya. Yang ketiga
li jamalia, karena kecantikannya. Yang keempat, li diniha, karena agamanya. Kata Nabi, fazfar bidzati din taribat yada. Maka pilih yang bagus agamanya. Niscaya selamatlah kedua tangan. Menunjukkan ketika pilih jodoh, pilih teman, pilih sahabat, pilih siapa teman gaulnya, perhatikan agamanya lebih dahulu. Tadi bab ini udah berapa dalil sudah saya jelaskan tadi. Udah berapa dalil, Bu? Banyak sekali Al-Quran dan Sunnah menjelaskan hal itu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah. Gak punya tendensi duniawi, jangan. Jangan pertemanan itu karena pakai logika bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus, jangan. Bahwa orang beriman itu hendaklah saling mencintai. Itu pertama. Kedua, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis banyak sekali mengatakan. Coba lihat dalam Sahih Muslim, kitab iman, 3 perkara yang mendatangkan kelezatan iman. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Memberi karena Allah, menahan karena Allah. Jelas? Sebab kata Nabi, al-muslimu akhul muslim. Dan persaudaraan mereka semata-mata di atas cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Memberi karena Allah, mencintai karena Allah. Imam Al-Bukhari dalam kitab Az-Zuhud dalam sahih ini menerangkan kepada kita, dahulu kata Nabi, ada seseorang pergi menziarahi temannya di satu tempat. Lalu Allah menyuruh malaikat menyertai orang itu. Kemudian malaikat bertanya kepadanya, kamu mau kemana? Saya mau pergi mengunjungi sahabatku, temanku, saudaraku di kampung sana. Lalu malaikat bertanya, karena apa kamu menziarahinya? Karena urusan bisnis, urusan politik, mau pilkada kan sebentar lagi kan? Pilkada apa pilkadal? Pilihan calon kadal kan? Betul? Antum pilih kepala daerah atau kepala kadal? Yang suka ngadalin kan? Banyak calon pemimpin suka ngadalin bukan? Yang benar pilkada apa pilkadal? Pimpinan kadal maksudnya suka ngadalin. Ya janjinya macam-macam. Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan bersama kita bisa clubbing to hell gitu loh. Jadi orang pemimpin kadal itu clubbingnya di neraka platinum loh membernya itu loh. Karena tukang bohong. Dia datangin orang karena ada kepentingannya bukan? Maka malaikat bertanya, karena apa engkau mengunjungi saudaramu? Karena urusan bisnis kah? Urusan apa? Apa kata pemuda tadi? Aku mencintainya karena Allah. Apa kata malaikat? Karena itulah Allah mengampuni dosa-dosamu karena kamu mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi asas kedua, motivasi yang kedua dalam pertemanan dalam pergaulan. Bangunkan rasa cinta karena Allah. Imam Abu Daud juga menceritakan dalam kitab Adab dalam urusan ukhuwah tadi. Seorang datang kepada sahabat Nabi, seorang sahabat kata kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai fulan karena Allah. Kata Nabi, kamu kasih tahu dia enggak kalau kamu cinta dia karena Allah? Kata sahabat, belum ya Rasul. Kata Nabi, katakan kepadanya,
beritahukan kepadanya kalau kamu mencintainya karena Allah. Maka ketika berdoa katakan inni uhibbuka fillah. Maka sahabat mengatakan semoga Allah mencintai engkau juga karena engkau mencintai aku karenanya. Lalu Allah masukkan keduanya ke dalam surga karena saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa cinta itu mesti dibangun. Dan cinta itu didasari cinta karena Allah, bukan cinta syahwat. Sebab cinta ada berapa jenis, Pak? Cinta ada berapa jenis? Bu, cinta itu ada berapa jenis? Cinta itu ada berapa jenis? Dua, apa dan apa, Bu? Cinta karena Allah dan bukan karena Allah. Ibu-ibu ini penyebar hoax memang. Cinta itu ada dua. Pertama, cinta bersifat tabiat. Yang kedua, cinta bersifat syariat. Awewe suka awowo, awowo suka awewe, itu namanya tabiat. Gak usah dipelajari, otomatis kok sudah ada. Faham? Lihat dalil tentang cinta bersifat tabiat surat 3 Ali Imran ayat 14. Az-zuyina lin-nasi hubbul syahwati minan nisa'i wal banin. Ini tabiat. Namanya insting, naluri. Yang sudah melekat pada setiap insting manusia. Gak usah dipelajari. Adapun cinta yang kita bahas cinta syariah yang butuh perjuangan. Kalau mencintai karena syahwat, refleks muncul. Tapi mencintai karena Allah itu butuh perjuangan, butuh usaha yang maksimal. Dan cinta pertama tidak memasukkan ke surga. Cinta kedua yang mengantarkan kita kepada surga. Cinta syariah, cinta diniyah, yaitu salah satunya saling mencintai karena Allah. Yang kata Nabi tadi dalam hadis iman tadi, saling mencintai karena Allah, saling membenci karena Allah, saling memberi karena Allah, saling menahan karena Allah. Itu kelezatan iman akan dirasakan. Sampai di sini jelas nggak? Hello, ini saya tanya orang apa orang-orangan sawah ya? Sebenarnya ibu-ibu kalau jawab pinter, cuman takut ditanya dalilnya kan? Kan kita itu Wahabi. Wahabi itu orang yang belajarnya ilmiah gitu loh, punya hujah. Faham? Orang dituduh Wahabi itu karena mereka gak berani membantah hujahnya kita. Faham? Makanya mereka bisa mencela kayak Firaun gitu loh. Jadi kita ini salafi, mereka safir, sahabat Firaun. Karena tidak bisa membantah hujah para nabi. Nabi dituduh gila lah, betul? Sesat lah. Itu kan bahasa lama gaya baru. Nah kalau antum Wahabi sejati harus hafal dalil. Ya, itu Wahabi sejati, Wahabi yang tidak sesat. Jadi asas pergaulan yang kedua adalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bu, ya, selalu kalau ketemu saudara itu selalu ramah, lembut, berseri-seri. Jangan ketemu teman mukanya butek, Bu, mukanya kusut sampai butuh oleh dengan 7 total efek yang menunda 7 tanda ketuaan.
Dalam pergaulan selalu menampilkan wajah ramah, selalu tersenyum, walaupun di rumah sedang ada problem, ada permasalahan. Tapi ketika bertemu dengan teman, dengan saudara-saudara mukmin, hendaklah menampilkan wajah cerah ceria. Ya, Imam At-Tirmidzi dan Muslim dalam kitab Adab, la tahkiranna minal ma'ruf syai'an, jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antal ka'akhaka biwajhi talqin, walaupun dengan menampakkan wajah ceria ketika engkau bertemu dengan temanmu, dengan sahabatmu, saudaramu. Nabi mengatakan apa? Jangan meremehkan sebuah kebaikan. Contoh sederhana saja, ketika bertemu, Masya Allah, apa kabar? Bagaimana keadaan? Barakallahu fiik dan semacamnya. Ya, hafizakallah, semoga Allah menjagamu dan semacamnya. Tampakkan wajah keceriaan. Ini termasuk kebaikan. Mungkin bagi orang lain anggap biasa saja, tetapi ternyata juga cukup memberatkan timbangan karena kebaikan. Kata Nabi apa? La tahqiranna bil ma'rufi syai'. Jangan kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sedikit kebaikan itu. Salah satunya apa? Menampakkan wajah cerah ceria ketika bertemu saudaramu. Walaupun dia kecil, tetapi Allah tidak pernah menyanyiakan sebuah kebaikan. Lihat surat 18 ayat 30. Innal ladzina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan berbuat kebaikan, dan kami Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun juga. Seperti tadi kata Nabi, kebaikan itu dengan yang paling kecil apa? Menampakkan wajah cerah ceria ketika bertemu dengan saudara. Kalau tiap hari antum bertemu dua orang, Masya Allah, dua kebaikan. Dan ingat, satu kebaikan mengurus dosa tidak? Mengurus dosa. Nambah deposit pahala, minimal saya tanya sama antum. Kalau ada pekerjaan remeh-temeh, tapi dapat salary $10, mau nggak? Woi, jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ada pekerjaan dikasih job description sekecil saja, kerjaannya ringan, tapi dapat $10. Kira-kira antum mau nggak? Pasti mau lah, muka mata kayak Allah. Dan kata Nabi, satu kebaikan 10 asyar hasanat, bukan? 10 kebaikan, bukan? Kecil tapi mendapatkan 10 kebaikan, Masya Allah. Karena starting sebuah kebaikan adalah 10 kebaikan. Ya. Dan kata Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalatan. Dan sungguh kami Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Jangan remehkan itu. Ya. Walaupun bapak sedang sebel sama istri di rumah, Pak, ya jangan dibawa-bawa keluar, Pak. Ngapain muka lu tekuk gitu? Gak usah tahu loh. Kepo banget sih loh, kan suka gitu ya. Ya boleh, ya. Walaupun hati lagi dongkol di rumah, ketika bertemu saudara kita, tampakkan wajah kita yang ceria. Kata Nabi, ini sebuah kebaikan. Ini sebuah kebaikan yang Allah bilang itu pasti akan Allah berikan pahala tadi. 10 satu kebaikan minimal ganjarannya 10 dan dihapuskan 10 dosa dari kita. Saya tanya, dosa kita banyak atau amat sangat banyak? Amat sangat banyak. Dan salah satu penggugur adalah kebaikan. Surat 11 ayat 114. Surat Hud, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya setiap kebaikan itu menghapus dosa-dosa, kata Nabi. Jangan remehkan, kata Nabi tadi. Karena pasti ada pahala dan pasti ada menjadi penyebab gugurnya dosa.
Pada riwayat Ahmad dan Tirmidzi, ya, antum lihat dalam Musnad Imam Ahmad, kitab riwayat penduduk Kufah, Musnad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhi talq. Dan salah satu kebaikan itu adalah engkau berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Antum kalau saya tanya sama antum, sedekah itu membebaskan kita dari neraka bukan? Walaupun hanya setengah biji kurma bukan? Lebih murah mana Pak? Bersedekah dengan ma'ruf berupa senyum atau kasih 1 kilo kurma? Ini contoh saja. Antum ini kan kelihatan kalau pengen masuk surga tapi murah kan? Kalau bisa gratis kan? Itu murah loh. Paham maksud saya? Dan kata Nabi, ya kullu ma'rufin sadaqah. Dan setiap kebaikan itu sedekah. Ini menunjukkan perbedaan sedekah dan infak. Apa bedanya? Kalau infak hanya harta saja, tidak bisa lain. Faham? Adapun sedekah bisa materi, bisa imateri. Faham? Jadi makna sedekah lebih umum daripada infak. Kalau infak hanya harta saja. Antum lihat di Quran maupun Sunnah tidak kata infak kecuali Allah selalu sandarkan dengan harta. Adapun sedekah lebih umum jangkauannya daripada infak. Bisa materi, bisa imateri. Tadi kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Dan salah satu bentuk kebaikan adalah engkau berwajah ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Mungkin bapak lagi sebel sama itu orang, pengen tinju mukanya Pak, Masya Allah. Tapi bapak tahan, ya, bersikap tetap ceria kepadanya. Tapi bukan munafik dong. Kan kalau mengamalkan di sini, walaupun lagi dongkol tapi berwajah ceria bukan? Lagi dongkol tapi menampak, bukan munafik kan? Bukan munafik kan? Faham? Maka tetap kita berwajah ceria kepadanya ketika bertemu dengan saudara-saudara kita sesama muslim, ya, atau selain. Ya, begitu juga selalu bersikap lembut. Ya, Imam Al-Bukhari, Muslim dan lainnya. Antum lihat Imam Muslim membawa di dalam kitab Az-Zuhud wa Riqaq. Kitab Zuhud dan perkara-perkara melembutkan hati. Hadits dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi? Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah menyukai kelembutan pada perkara apa saja. Sababul wurud. Sebab hadis ini ketika Nabi didatangi orang-orang Yahudi, mereka mengatakan assalamu alaika ya Muhammad. Assam, semoga engkau mampus ya Muhammad. Semoga engkau celaka wahai Muhammad. Semoga engkau binasa. Nabi jawab wa'alaikum, dan atas kalian juga. Aisyah marah. Aisyah bilang wa'alaikum ya la'na wa ghadiballah. Dan juga kalian orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, orang Yahudi. Nabi bilang Aisyah tunggu dulu, gak usah balas. Kata Aisyah, emang Nabi gak dengar apa mereka katakan? Apa kata Nabi? Kan saya udah jawab wa'alaikum. Semua kalian juga sama seperti yang kalian mintakan kepada saya. Lalu kata Nabi, ya, innallaha yuhibbur rifqa. Allah itu mencintai kelembutan. Maka berlaku lembutlah dalam segala hal.
Ya, jadi kita berlaku lembut kepada sesama muslim. Ya, walaupun hati kita sedang dongkol sekalipun. Ya, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala ya, 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, menjadi kelembutan dan memberi kepada orang yang lembut apa-apa yang tidak diberikan kepada orang yang kasar, dan memberikan apa-apa yang tidak diberikan kepada yang selainnya. Jadi kelembutan itu termasuk sifat yang dicintai Allah, karena Allah itu Ar-Rafiq, Allah itu Al-Latif. Ya, Allah itu maha lembut dan dia suka kepada kelembutan. Yang keempat, hak-hak pertemanan itu apa? Pergaulan, saling memberi nasihat. Jadi hak muslim atas muslim adalah untuk mendapatkan nasihat. Kita sudah tahu dalilnya. Surat 103 kan? Al-Asr, tawasau bil haqqi, tawasau bil sabr. Betul? Saling memberi wasiat, saling memberi nasihat, kebenaran dan kesabaran. Perhatikan kalimatnya, saling memberi nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Pertama, jangan menasihati kalau kebenaran. Sebab antum lihat, Adam itu keluar dari surga gara-gara dengar nasihat iblis, bukan? Jadi kalau ditanya, kenapa Adam tertipu oleh iblis? Karena dengar nasihatnya. Faham? Lihat surat 7 ayat 21. Wa qalahuma inni la ya wa qasahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, demi Allah, saya ini termasuk pemberi nasihat kepada kalian berdua, tapi nasihatnya batil. Ya, nasihatnya batil. Maka Allah tawasau bil haq, saling berwasiat, saling menadi atas kebenaran. Perhatikan, ketika bapak memberi nasihat, benar gak nasihatnya? Faham? Jangan udah kasih nasihat tapi meracuni orang, kayak iblis tadi meracuni Adam alaihissalatu wassalam. Apa isi nasihat Adam? Apa isi nasihat iblis? Lihat di surat 20 ayat 120. Apa kata iblis? Ya Adam, hal adulluka ala sajatil khuldi wa mulkin la yabla. Hei Adam, mau gak aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan yang kalau kamu makan kamu kekal dan berkuasa selamanya di bumi. Ini nasihat racun gak? Maka harus benar kontennya, punya hujah, punya argumen, punya alasan yang benar. Tawasau bil haqqi. Yang kedua apa? Tawasau bis sabr. Maksudnya apa? Tidak semua nasihat diterima orang, bukan? Kadang-kadang, apalagi ibu-ibu punya suami ibu penyakitnya tahu-tahu. Ngerti tahu-tahu nggak? Nggak tahu, tapi sok tahu. Dikasih tahu, tidak mau tahu, dan tidak pernah mau cari tahu, tapi merasa tahu. Namanya suami tahu-tahu. Nasehatin, Pak itu nggak boleh, udah tahu. Pak rokok haram, Pak udah tahu. Namanya suami tahu. Nyebelin nggak bu? Bu, ibu-ibu, suami ibu tipikal suami yang nyenengin apa nyebelin? Bu, tipikal suami yang nyebelin atau nyenengin? Dua-duanya. Ini nggak masuk surga istri. Masih dia berbohong untuk menutup aib suaminya. Ya?
Nyebelin itu simpan di hati saja, jangan depan ustaz. Itu namanya bini yang tidak tutup aib suaminya. Bapak-bapak pertimbangkan bini-bini di sebelah kanan ya. Bapak-bapak pasti kecewa dengan ibu ini. Nanti lama-lama bapak-bapak terkenang lagu yang dia nyanyiati di album Belas Kaca. Untuk apa kita serumah kalau kamar kita terpisah? Untuk apa kita sekamar kalau ranjang kita terpisah? Untuk apa kita seranjang kalau dua hati tak menyinta? Pulangkan saja ke rumah bapakku, katanya. Karena buka aib suaminya tadi. Baik. Jadi kalau suami nyebelin simpan aja di hati, Pak, Bu. Kasih tahu dia baik-baik. Ya. Jadi itulah yang tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Saya tanya, orang yang paling sering ditolak nasihatnya siapa? Para nabi kan? Para nabi paling banyak ditolak nasihatnya. Coba antum lihat di banyak ayat. Surat 7, ayat 62, ayat 63, Nabi Nuh ditolak nasihatnya. Ayat 68, 69, Nabi Hud ditolak nasihatnya. Tetapi mereka bersabar. Mereka bersabar dalam memberi nasihat. Maka apa kata Nabi Allah kepada Rasulnya SAW di surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-35, isbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah wahai Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul ulul azmi. Mereka berdinas tapi suka ditolak nasihatnya, maka bersabarlah. Kemudian apa? Saling menasehati dengan rasa kasih sayang. Coba lihat surat 90, surat Al-Balad. Ya, watawasau bis haqqi watawasau bil marhamah. Surat berapa tadi? Surat berapa tadi, Bu? Ayat berapa? Belum dikasih tahu ya? Ya. Ayat 17. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Kesabaran itu akan bertahan kalau dari kasih sayang, bukan? Maksudnya ketika kita beri nasihat di atas dasar kasih sayang. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita menginginkan kebaikan untuk dia sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling memberi nasihat itu dengan sabar dan penuh kasih sayang. Apalagi kalau kasih nasihat anak-anak, butuh sabar dan penuh dengan kasih sayang. Kadang-kadang bapak-bapak itu kalau dinasihatin anak-anak suka marah biasanya. Dulu ada orang Ambon, saya kasih tahu sesuatu. Om, itu salah om. Diam kamu anak kecil, tahu apa? Saya orang tua banyak makan asam garam. Saya bilang makannya bapak darah tinggi karena banyak garamnya, Pak. Kadang-kadang orang yang menghalang orang karena gengsi, bukan? Betul? Merasa diri tua. Ya, saya bilang om itu salah. Diam kamu anak kecil, tahu apa? Saya orang tua udah banyak makan asam garam. Saya bilang pantesan. Dia bilang pantes apa? Bapak darah tinggi banyak makan garamnya. Gak usah nasihatnya saya lebih tua dari Anda. Saya bilang bapaknya Ibrahim tua sesat, Pak. Abu Jahal tua sesat.
Tua itu bukan berarti dia tahu semuanya kan? Maka yang dinasehati hendaklah bersabar menerima nasihat. Saya katakan, kadang-kadang kita itu tidak melihat nilai dari nasihat kan? Tapi suka tersinggung karena isi nasihat bukan? Ya nasihatnya sih tujuannya baik, tapi ngomongnya nggak enak didengerin gitu loh. Biasa aja kali. Saya punya teman nasehatin bapaknya. Bapaknya marah karena bapaknya murid bapak saya, jadi dia hormat sama saya. Oh, kenapa marah sama anakmu? Saya tanya ke anaknya, kenapa bapakmu marah? Saya kasih nasihat bapak saya marah. Pak, kenapa bapak marah sama dia? Iya nasihatnya sih baik, cuma kata-katanya tuh nggak bagus. Saya bilang gini, oh nggak masalah kali. Saya kasih contoh. Di depan ada api. Ya dia teriak, Pak cepat kalau nggak mampus. Nggak masalah kan, yang penting kan Pak pertama dari api kan. Kata mampus itu bahasanya kasar bukan? Tetapi kalau Bapak patuhi, Bapak kebakar nggak saya tanya. Bapak tidak hina karena mendengarkan kata mampus, Bapak menghindari api kan? Tapi nggak sopan, masa anak kecil bilang mampus umpamanya. Masih mendingan dia bilang mampus kalau dia bilang Bapak setan. Biasa aja kali Pak. Saya bilang, dia cuma bilang Bapak kalau tidak tobat Bapak mati dalam keadaan kafir. Emang gak ada yang salah kan dia bilang kan? Tapi itu nggak sopan, masa bilang sama dalam keadaan kafir. Masih lebih halus daripada kata Ibrahim kali. Ya abati la ta'budi syaitan. Surat 19 ayat 44 kan. Wahai bapakku jangan kamu sembah setan. Nah coba lihat. Karena kadang-kadang nasihat itu butuh penjelasan gak? Gak usah basa-basi kalau nasihat. Perhatikan, jangan suka basa-basi. Basa itu bisa dikeringkan, basi keracunan mampus lo. Coba lihat apa kata Nabi Ibrahim. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku jangan menyembah setan. Nah, kira-kira kalau anak sekarang digampar gak itu? Jangan lihat isi kontennya. Saya beri contoh Pak, nasihat itu kayak dokter. Enakan mana? Jujur atau terang-terangan? Ada dokter yang ditanya supaya pasiennya nggak tersinggung, nggak apa-apa Pak, pelan-pelan aja obatnya. Padahal sudah stadium 3 loh kankernya itu. Sama dokter yang jujur, Bapak stadium kankernya sudah 3 Pak. Enakan mana Pak? Yang banyak maslahatnya yang mana? Gak apa-apa pelan-pelan aja Pak, belum apa-apa. Padahal sudah stadium 3 loh. Dengan dokter mengatakan kanker Bapak sudah stadium 3. Bapak kalau nggak obatin koit loh. Jujur tapi nggak enak kedengarannya, tapi selamat kan? Atau yang basa-basi tadi? Bapak mau yang mana? Dokter yang basa-basi atau dokter yang jujur Pak? Jelas? Dokter yang jujur atau basa-basi tadi? Jujur kan? Dia kasih tahu apa adanya supaya kita cari solusi kan? Ya, jadi jangan lihat, tapi lihat isinya, lihat tujuannya kan? Jangan lihat isinya, tapi lihat tujuannya. Saya tanya, obat itu pahit nggak? Amputasi itu sakit nggak? Nasi itu kadang-kadang sakit dulu ya. Saya tanya, diamputasi sakit nggak? Artinya untuk sembuh perlu ada sesuatu yang nggak enak dulu bukan? Itu belajar sabar untuk menerima nasihat. Boleh jadi orang cara menasihati tidak menyenangkan buat kita, tapi terima saja seperti pahitnya obat yang menyembuhkan, seperti amputasi yang menyembuhkan kita dari penyakit. Jangan lihat bagaimana cara dokter mengamputasi, tapi lihat tujuan amputasi kan? Faham gak maksud saya? Ini bersabar bagi yang mendengar nasihat. Bapak-bapak ketika berobat mendengarkan penjelasan dokter itu gak enak, tapi sabar gak mendengarkannya?
Seperti itulah kita mendengarkan nasihat. Ya, tawasau bil haqqi, tawasau bil sabr, tawasau bil sabri, wa tawasau bil marhamah. Karena kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Nasihat itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu kewajiban setiap muslim. Udah berapa itu tadi? Ya, saya kira 4 dulu aja ya. Karena di perjanjian dengan saya sampai jam 10.30. 8.30 sampai 10.30. Jadi antum kalau janji sama saya untuk bukan proyek. Kalau saya investor dari tadi sudah batalkan perjanjian, Pak. Saya pernah diminta jadi investor di sebuah usaha. Saya udah datang setengah jam belum datang. Begitu datang, Pak, jadi nggak jadi batal. Ya, untung saya guru bukan investor. Untuk saya investor akhirat. Kalau dunia udah saya tinggalin bapak-bapak dari tadi, nggak jadi invest saya. Ya, baik. Ada pertanyaan tertulis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan saya dengan salah satu saudara saya saat ini sedang renggang karena masalah hutang anaknya. Bagaimana saya menyikapinya Ustadz? Ya, pertama berdoa kepada Allah agar Allah melembutkan hatimu dan melembutkan hatinya. Karena keduanya datang dari egois bukan? Dari arogansi bukan? Boleh karena sombong, tengsin dan semacamnya bukan? Yang kedua datangi dia. Kan kata Nabi kalau berseteru hendaklah yang memulai salam itu melonokkan masalah kan? Datangi dia. Ya, minta maaf kepadanya walaupun Anda tidak bersalah umpamanya. Dan jelaskan duduk perkaranya. Insya Allah. Ya, jangan diam-diaman. Nanti ketemu saking mangkelnya diberi salam, balatnya kayak roti bantet mukanya. Assalamualaikum. Pernah lihat roti bantet nggak, Bu? Ya kayak ibu-ibu kalau diberi salam nggak suka. Roti yang nggak matang maksud saya. Datangin dia dan jelaskan duduk perkaranya. Ya, islah dengannya. Yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika kita memperbanyak teman-teman soleh di kajian, apa mereka bisa memberi syafaat di yaumil akhir? Meskipun kita nggak saling kenal satu sama lain? Iya. Yang ada kan tanda keimanannya. Kita dipersatukan oleh iman. Saya contoh. Antum kenal Abu Bakar enggak? Antum kenal sahabat Umar enggak? Tapi Allah minta kita memberi syafaat dengan doa kita bukan? Tadi surah 59 ayat 10 kan? Walladzi jaa'a min ba'dihi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini menunjukkan bahwa iman itu ikatan walaupun tidak saling mengenal akan memberi syafaat satu dengan yang lain. Asalkan syaratnya tadi memang benar orang beriman, sama-sama ahlu sunnah, jelas. Yang ketiga saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana memilih sahabat yang baik? Udah dikasih tahu tadi. Memilih sahabat yang baik, lihat agamanya. Ya, lihat kualitas agamanya, perhatikan manhaj beragamanya. Ya, orang yang selalu ketika kamu salah diingatkan, ketika kamu lupa selalu diingatkan, itu teman yang baik. Ya, apakah boleh membatasi pertemuan dengan saudara seiman dan saudara karena ya
Dikhawatirkan jika sering bertemu banyak madaratnya. Kaidah agama gini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya, menjauhi resiko bahaya itu didahulukan dari mencari maslahat. Bertemu teman maslahat enggak? Ada maslahat. Tapi karena mereka bid'ah dan suka menawarkan madarat, bukan? Kalau antum dagang ada untung ada resiko, pertimbangkan mana? Resiko kan? Faham maksud saya? Kalau pertemanan itu mendatangkan banyak madaratnya, haram kita lakukan. Ya, perlu kita hindari. Ya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya itu didahulukan dari mencari maslahat. Berteman pahala, ada maslahatnya. Tapi kalau kita ini imannya belum kuat, ilmunya belum banyak, kena syubhat, bahaya enggak? Bahaya kan jauhi. Faham? Jauhi orang yang mendatangkan syubhat dalam pertemanan, jauhi. Mana dia pandai ngomong lagi, kadang-kadang membuat syubhat, bukan? Maka jauhi. Ya. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana cara kita bergaul dengan tetangga sekitar kita? Karena saya jarang sekali keluar rumah. Apa tetangga itu, Ustadz? Yang nanya ibu, emang lebih di rumah, Bu? Kan surat 33 ayat 33, wa qarna fi buyutikunna, bukan? Hendaklah para istri itu di rumah-rumah mereka, kan? Keluar kalau ada keperluan. Jadi di rumah itu lebih baik bagi para wanita. Sholat berjamaah wanita, sholat di mana lebih utama? Di rumah. Ya, jadi ibu jarang keluar, tandanya wanita solehah. Bukan cucunya Ehah solehah. Ya, mantunya Ihin solihin. Ya, sepupunya Iqah sodiqah. Ya, wanita di rumah lebih baik, keluar seperlunya saja. Itu pertama. Tetapi karena tadi, ya, keluar menyapa tetangga, sekedarnya saja. Ya, tidak boleh juga mengasingkan diri dari tetangga. Ya, apalagi tetangga kita orang saleh. Kita bergaul dengannya supaya kita mendapatkan maslahat darinya. Dengan batasan-batasan pertemanan yang wajar. Ya, tapi kalau temannya itu, tetangga itu resek misalnya. Tetangganya itu tidak suka dengan perkara-perkara agama dan sunnah, ya saya hello sajalah. Artinya tidak boleh sampai putus hubungan. Karena bagaimanapun Nabi menganjurkan kita tetap berbuat baik kepada tetangga. Tidak boleh putus hubungan dengan nyamuk, walaupun dia nyamuk sekalipun. Ya, tetap say hello. Ya, contoh ketika ibu masak, ya sekali-sekali beri dia makanan yang kita masak. Ya, ibu masak apa misalnya? Ya, daging. Ya, teriyaki misalnya, sukiyaki misalnya. Ya, ibu biasa masak gak, Bu? Biasa masak apa, Bu, di rumah? Bagi ke tetangga sekali-sekali. Ya, siapa tahu ibu lagi bikin bolu pisang misalnya, kasih ke tetangga. Itulah cara bertetangga yang baik. Tanpa perlu kita menghabiskan waktu bersama mereka kalau menimbulkan madarat. Berikutnya, Assalamualaikum wa Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, bagaimana cara dan sikap saya menghadapi saudara yang bawaannya marah-marah melulu, sensitif, dan maunya dianggap sebagai orang yang dituakan, padahal usianya lebih muda dari saudara-saudara yang lain. Ini sebaiknya dijauhi, lebih aman. Ya, muda tapi sok tua.
Ya, gila hormat dan semacamnya. Ini toksik namanya. Ya, jauh orang yang toksik semacam ini. Ya, artinya tidak menjauhi 100%, tapi nggak usah terlalu akrab juga. Sebab ini orang tipikal lebih banyak menyusahkan daripada membawa kebaikan. Ya, ini namanya orang nggak tahu posisi, bukan? Orang nggak tahu diri, bukan? Mudah ingin dituakan. Selalu ingin merasa benar. Capek nggak mengurusin orang kayak gini? Capek, ya. Sementara ibu tuh nggak punya keberanian kayak saya. Saya dulu kuliah punya teman suka nanya, Ustadz, boleh traktir saya nggak? Enggak. Kenapa? You bukan orang baik-baik masalahnya. Masa sih? Iya sih, saya bilang. Antum pasti jaim, jaga image kan? Kalau saya enggak. Saya punya dosen mau numpang saja, saya bilang nggak bisa pak. Mau numpang mobil saya pulang kuliah. Boleh numpang nggak? Nggak boleh, itu riswah. Itu gratifikasi, nggak boleh pak. Kata kawan saya, gila lo dosen, masa bodoh. Kan saya ngajarin dia etika kan. Nanti saya lu dikirain bapak numpang mobil saya dilulusin. Enggak. Kata Nabi, ar-rasy wal murtasy finnar, pak, jadi jangan naik mobil saya. Ya. Kok tega amat? Kan kita punya hubungan pak, dosen dan mahasiswa kan. Enggak boleh pak. Kata dia serius, wallah serius pak. Dan saya tidak pernah aja dia naik. Dia bilang gila tuh mahasiswa, yang gila dia gak tahu diri. Masa dosen gak tahu bahwa gratifikasi itu gak boleh dalam syariat kan? Ada dosen numpang mobil saya. Terpaksa nih saya numpangi. Karena dia bukan ngajar saya, ngajar yang lain. Tapi sepakat dulu pak. Bapak berhenti di tepi jalan dan berangkat, saya tidak ngantar sampai ke rumah. Deal or no deal? Deal. Begitu turun di mobil saya dia ngatur, bapak di sini tamu, ngapain ngatur-ngatur tuan rumah, nggak punya adab, saya bilang. Saya itu dosen, kalau numpang saya hati-hati kalau ngomong. Dia bilang bisa belok nggak? Jadi orang tua jadi panutan, jangan ingkar janji, turun sini. Antum pasti nggak punya keberanian kayak gitu kan? Kata teman saya, emang kamu nggak takut nggak lulus? Saya bawa dia ke polisi kalau nggak lulus. Loh, saya pinter kok, insya Allah. Artinya tidak usah basa-basi, ya. Paham? Kalau tidak punya keberanian, jangan coba-coba. Kata Caplang, buat anak kok coba-coba, nggak boleh. Sebab kadang-kadang pertemanan bisa merusak agama, bukan? Maka jangan coba-coba. Caplang aja nggak boleh coba-coba buat anak, apalagi berteman, nggak boleh coba-coba. Jelas ya? Saya punya dosen udah tua-tua, kalau ketemu saya, nak kamu udah berubah? Enggak berubah pak. Ya, berubah dari buruk ke baik iya, tapi dari baik ke buruk enggak. Ya. Jadi orang semacam ini namanya toksik, gak boleh kita berteman dengannya. Ini orang yang hanya ingin mencari manfaat untuk dirinya dan memudaratkan orang lain. Maka jangan terlampau dekat, tapi jangan juga sama sekali diputusin hubungan dengannya. Sekali-sekali saja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya. Ana punya sahabat yang membuat saya hijrah karena ana pikir dia itu ahlus sunnah. Tapi makin lama ana kenal, kok ana lihat dia menjalankan yang aneh-aneh seperti harus membaca Ratib Al-Haddad dan semacamnya, merayakan maulid. Nah, artinya ibu waktu itu atau bapak terspirit oleh motivasi dia menjalankan agama kan, dan bapak kira agama dia sudah benar caranya kan. Ternyata
masih jauh dari kebenaran kan? Dan ingat, ahlul bidah itu paling bersemangat dalam ibadah dibandingkan ahlus sunnah. Tahu rahasianya kenapa? Karena setan memspirit mereka. Lihat surat 15, surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Maka antum lihat kalau ahlul bidah kalau berdoa di kuburan khusyuk sekali, betul? Karena setan menghiasi mereka. Apa kata setan? Lanjutkan, bersama kita bisa. Tenang dan semacam. Sehingga kita menganggap mereka orang-orang saleh. Yang kadang-kadang kita terinspirasi oleh mereka karena semangatnya itu. Faham? Jelas? Maka jangan lihat semangatnya, kepada apa dia bersemangat, itu penting. Faham bapak-bapak? Jangan lihat semangatnya saja, dengan apa dia bersemangat. Kalau bersemangat di atas sunnah, tentu kita niru dia. Tapi kalau bersemangat di atas bid'ah, ya tentu jangan ditiru kan Pak. Ada kawan ibu olahraga yang tidak mengikuti standar kesehatan, ditiru gak Pak? Gak layak kan? Jelas? Punya semangat olahraga tapi tidak menyehatkan, ditiru gak? Gak ditiru kan? Yang kita tiru yang punya semangat, dan kepada apa dia bersemangat, kepada kebaikan yang disyariatkan oleh agama. Ya? Haruskah anak tinggalkan pertemanan seperti itu? Ya say hello saja, jaga hubungan baik dengannya. Kan dia masih muslim kan? Ya, ketika bertemu assalamualaikum, menyapa dan semacamnya, tetapi menjadi kawan akrab jangan. Sebab tadi Nabi bilang apa? Seseorang bisa terpengaruh oleh keburukan temannya. Tadi contoh saya bilang, karena saking akrabnya, kadang-kadang kita nggak bisa nolak ketika diajak kepada bid'ah, bukan? Nggak enak anak, soalnya soulmate bestie loh Ustadz. Nah, betul? Maka tetap berbuat baik tapi tidak terlalu akrab, agar kita tidak sampai tidak enak nantinya ketika diajak kepada bid'ah. Kadang-kadang di kajian kita dia datang, nanti kajian dia ajak juga. Ya? Mana ibu-ibu bilang kita ambil yang baik-baiknya Ustadz lah, ini namanya mental lalat. Tahu lalat? Gula hinggap, tai juga hinggap, betul lah. Ya, kalau lalat pentingnya bisa membedakan mana kotoran dan mana bukan kotoran. Lah kita tidak punya ilmu bisa bedakan mana dan macam-macam. Ya, jadi tetap menjaga hubungan baik sesama manusia orang muslim, tapi tidak boleh menjadi kawan yang paling akrab. Karena akrab itu biasa melahirkan keengganan. Saya tanya bapak-bapak waktu muda, karena punya sahabat, waktu sodorkan whisky bapak nggak enak kan? Betul? Ini mantan-mantan anak muda yang nakal-nakal kelihatan sih. Karena tidak enak sama teman. Kadang-kadang kita tolerir pertemanan dia main perempuan, kita disuruh tungguin lagi di luar. Ini kepertemanan karena dekat bukan? Ya, maka say hello saja, tidak usah sampai akrab, karena biasa kita menjadi tidak enak. Ada tidak beramar ma'ruf nahi munkar bukan? Ya, kita tidak bisa menyuruh dia kepada kebaikan, dan kita tidak bisa mencegah dia dari kemunkar karena tidak enaknya tadi. Ya, tidak enak. Apalagi dia sering beli kita baju dan semacamnya. Apalagi dia sering kasih kita ini dan itu, lama-lama menjadi tidak enak. Betul? Nah, maka menjaga jarak dengan ini untuk menyelamatkan agama itu lebih baik, tapi tidak ditinggalkan sama sekali. Ya, tidak sampai hilang kontak, tidak ada. Tetap jaga, hanya saja kedekatannya itu dijaga jarak antara kita dengan dia. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, tanya aja, gak usah kasih tahu kali. Kalau saya berteman, tapi temannya mempunyai sifat yang baik, tapi dalam hal materi dia sangat baik, suka berbagi, tapi suka sekali bergunjing. Nah,
Itu namanya KKO, kanan kiri oke namanya. Ini teman membingungkan. Ya. Ini yang teman, ini juga matre ini. Ya. Saya bilang tadi, ini teman dermawan. Tapi akhlak bergunjingnya luar biasa. Kena getah enggak? Kena getah enggak? Kena getah kita jadi dosa kan ikut bergunjing bukan? Ya kadang-kadang ibu nggak enak tapi diam kan lama-lama lalu terus emang benar perasaannya iya juga sih kan lama-lama karena suka bergunjing bukan ya jadi ini teman satu sisi baik tapi akhlaknya buruk ya dia dermawan ya dia suka berbagi materi membantu temannya susah tapi suka bergunjing masya Allah ini nggak jelas mau ke surga atau neraka kan. Ini antara surga neraka 50-50 bukan? Ya, dia bingung ya. Maka menjauhi orang semacam ini lebih baik. Ya, jangan lihat baik materinya. Jangan lihat dia kedawannya, tapi lihat akhlak bergunjingnya karena berdampak buruk kepada kita yang mendengarkan. Dan lama-lama ibu jadi iwapi ikatan wanita penyebar isu tadi. Ya, karena suka bergunjing dengan temannya tadi. Bismillah Ustaz, bolehkah ikut arisan RT atau arisan keluarga? Sistem arisannya gimana? Ya, kalau takaful ya kita kumpul kemudian digilir, itu namanya pinjaman bukan? Dengan pembayaran yang ditunda ya. Tetapi biasanya yang dapat itu bikin makanan, ini riba. Faham gak maksud saya? Yang biasa dapat arisan disuruh bikin makanan, kita mengambil manfaat dari pinjaman bukan? Saya tanya dulu, itu kan meminjam cara bergilir kan? Kita kumpulin uang, kita kasih si A, nanti dicicil per bulan kan? Ini namanya memberi pinjaman bukan? Hukum asalnya boleh atau tidak boleh? Boleh. Cuma masalahnya yang dapat arisan nanti di rumahnya bikin makan. Berarti kita mengambil manfaat dari pinjaman bukan? Maka ini riba namanya haram. Faham? Tapi kalau arisan pinjam saja tidak ada makan-makannya maka boleh. Masalahnya tidak ada arisan tanpa makan-makan kan? Betul? Jadi tidak boleh arisan semacam itu. Baik, pas waktu yang disepakati kurang 5 menit tapi kan saya tinggalnya jauh, bapak-bapak kan tinggalnya dekat. Tinggal dekat datangnya telat lagi. Saya tinggal jauh tapi datangnya cepat. Ya wajar kalau saya juga pulang cepat dong. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai kajian kita hari ini. Jazakallahu khairan kepada kami aturkan kepada Ustaz Saleh Hafizahullah atas apa yang sudah disampaikan. Semoga kita semua dapat berkah atas ilmu yang disampaikan. Kalau diamalkan sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk info kajian pekan depan insyaallah hari Sabtu tanggal 6 Juli oleh Ustaz Abu Sultan Hariri Hafizahullah dengan tema Hari Kebangkitan. Semoga kita digunakan dalam setiap majelis musyari. Dan alhamdulillah ada snack dari muslimin yang bisa dinikmati Bapak Ibu di salah satu pintu keluar masjid. Jazakallahu khairan kepada muslimin yang mari kita doakan kepada yang memberikan makan dengan membaca doa Allahumma di mana Pak? Di kompres ini. Bapak asli mana? Saya dari Padang. Mereka yang memberi makan pada sifat yang dianugerahkan kepada mereka memberikan dan diminta nomor Ustaz. Boleh, nanti kita dipotong saja. Saja catatan dari panitia mohon Ustaz Salim kebersihan masjid setelah meninggalkannya apabila memakai meja harap dikembalikan. Kalau susah udah penuh Pak. Mohon maaf dari kami dari panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak. Ya nanti minta nomor aja. Iya. Ya Ustaz ya. Ya sama-sama Bapak.